Satu ketika ada orang yang teriak di depan Nabi, "Mali, mali, mali. Ini hartaku ya Rasulullah. Ini hartaku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bukan. Hartamu bukan yang itu." "Kenapa ya Rasulullah?" "Illa ma akalta fa afnaita, au labista fa ablaita, au tasaddaqta fa amdaita." Yang kau makan hilang, yang kau pakai usang, tapi yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa sampai ke akhirat. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, tapi yang kau sedekahkan kepada istrimu, yang kau taruh di kotak infak Baitus Salam, itulah yang akan mengikutimu sampai ke akhirat. Kenapa Rasulullah bilang yang kau makan pasti busuk? Kalau kita makan nasi, Bu, itu kalau diukur dengan beras sebesar atau seberat 2 on atau 200 gram. Ini normal. Normal makan nasi saja, bukan makan Mega Cuan, mie ceban, Ricis, KFC, cilok, cireng, cimeng. Kok cimeng Pak Ustaz? Kerak telur, apalagi sosis, sosis kering, sosis goreng, sosis basah, sosis lembek, sosis mentah. Apalagi? Siomay, batagor, apalagi? Kalau makan nasi saja itu sekitar 2 on beras, 2 gram. Sehari 2 on, 200 gram kali sebulan. 2 kali 30 berapa? 6 kilo sebulan kita makan nasi. Sebulan kali setahun 12 bulan, 6 kilo kali 12, 72 kilogram yang kita makan setiap tahunnya, dikali umur ibu sekarang. Nah, berapa ton yang ibu makan? Mulai dari hidup di dunia ini. Sekarang saya tanya, kalau ibu umur sekarang 40 tahun, sekitar 3,5 ton beras yang sudah dihabiskan oleh mulut masuk ke perut. Sekarang saya tanya, 3 ton itu sudah jadi apa Pak Ustadz? Hilang atau hilang? Hilang. Jadi apa Pak Ustadz? Kotoran. Saya nih orang Madura. Di Madura tuh ada sama Ustadz Hairul, sama-sama dari Portugal. Kami kalau ketemu panggilannya, menyapanya how are you today. Kalau orang Minang kan baakaba, kalau orang Bugis agak kareba, orang Sunda kumaha damang. Kalau kami sama Ustadz Hairul ketemu, how are you today? Are you fine? Fine, thanks. Jadi apa Pak Ustadz? 3 ton jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Di Madura ada tembakau, Bu. Tembakau ini ditanam, kalau pakai air itu mantul, tapi kalau pakai pupuk lebih mantul lagi. Pakai pupuk apa Pak Ustadz? Pupuk sapi, kotoran sapi sama kotoran kambing dan kuda. Coba bayangkan, kotoran sapi, kotoran kuda, kotoran kambing dari hewan yang tak punya akal masih dicari dan dibeli. Kotoran manusia apakah bisa untuk pupuk? Ibu punya tanaman bunga di rumah, coba aja ketika buang air besar ditampung, habis itu masukkan, ditaruh ke tanaman ibu di depan rumahnya. Kira-kira jadi apa? 5 jam menguning, besok is dead, mati. Apa yang saya mau sampaikan, Bu? Kotoran manusia tidak ada artinya. Betul apa tidak? Dari saking tak bergunanya manusia, kotorannya. Kira-kira kalau ada orang pakai pupuk dari kotoran manusia, gimana ceritanya? Testimoni, ibu pulang ke rumah, nyoba ditampung kotorannya pakai plastik, pakai botol aqua, Sanford, besok taruh di tanaman. Kira-kira jadi apa tanaman? Mati kan? Tak berguna manusia nih Pak. Hewan aja berguna. Betul apa tidak saya ngomong ini? Kotoran hewan masih dicari, kotoran setiap hari kita membawa kotoran, bawa najis.
Orang tidur, ibu tidur di rumah, bangun dari tidur di kasur dan di bantalnya sudah model peta Sulawesi sama Kalimantan. Apa Pak Ustaz? Air liur, najis. Kalau ibu tidur kena mukena, najis, tak bisa pakai tidur, tak bisa pakai sholat, kecuali duduk pantatnya tidak naik. Duduk di sini kemudian ngorok tidur, tapi pantat tidak naik, tetap ada di tanah, tetap ada di keramik, maka air liurnya suci. Tapi kalau sempet pantatnya naik begini, air liurnya najis. Maksudnya pantatnya, Bu, kan gini, biar paham. Takut tak paham pula nanti, Bu. Kan ada orang tidur begini kan, naik gini. Nah kalau sempet naik, maka air liur apa yang kita sombongkan, Pak? Jangankan isi perut, air liur aja najis. Kalau ada orang muntah, muntahnya najis karena sudah ada di lambung. Kita kemana-mana bawa kotoran. Lalu apa yang kita sombongkan? Maka selamatkan diri kita ini dengan cara bersedekah. Mulai sekarang sudah rubah konsepnya. Ibu bapak masukkan duit ke kotak infak di Baitul Salam, bukan menolong masjid tapi menolong diri kita. Ketika ibu ketemu dengan orang fakir miskin, kenapa kau sedekah sama anak yatim? Aku kasihan. Salah. Yang perlu dikasihani kita selamat nggak di akhirat? Maka dengan cara bersedekah selamat karena kita sedekah. Sebenarnya kalau kita sedekah, sebenarnya di kita, Pak. Jadi, maka rubah konsepnya. Kalau mulai sekarang kita bersedekah, konsepnya kasihan kepada saya, Pak Ustadz, tidak ada orang yang rugi ngasih duit 20 juta untuk Baitul Salam. Karena semua harta yang Bapak Ibu milikin, sedetik saja kita mati, semua harta milik ahli waris. Ibu misalkan saya contohkan, ibu punya emas 6 kotak, satu kotaknya 20 kilo kali 6 kotak, berapa kilo semua itu emas? Ibu kebetulan tak punya anak laki-laki, tak punya anak perempuan, ibu punya anak laki-laki. Berarti kalau ibu punya anak laki-laki, berarti ibu punya mantu perempuan. Mohon maaf, mudah-mudahan panjang umur. Ibu setiap hari marah sama menantu perempuannya. Yang tidur pagi salah, yang tak nyuci piring salah. Biasa mertua sama menantu perempuan kan tak pernah akur kalau satu atap. Betul apa tidak? Oh, tak akur, serba salah menantu. Yang tidur pagi salah, yang nyapu malam-malam salah sama mertua. Betul, belum lagi mertuanya cerewet kali. Ketika ibu marah-marah sama menantu perempuannya diam aja. Tapi dalam hatinya dia bilang, kau tengok nanti mak, kau mati nanti sore mak, semua emasmu yang 6 kotak aku ambil semua. Kenapa diambil? Anak laki-laki mana mau sama emas? Laki-laki kan kalau dipegang kepalanya kan bukan emas. Kalau perempuan dipegang kepalanya emas, baju, sepatu, sandal, gelang, cincin, kalung, subang, gigi emas. Apalagi laki-laki dipegang kepalanya. Jangan kan laki-laki barang suaminya tiba-tiba ke mall, dia nggak fokus laki-laki itu kemana nih, apa yang kau tengok bang? Kalau istri ke mall yang ditengok bukan orang, yang tengok cincin emas. Dari rumah pengen beli sepatu, apakah sepatu yang dibeli ke mall? Enggak. Pulangnya baju iya, singlet iya, celana dalam iya, legging iya. Legging apa bajing sih Bu? Semua dibeli. Makanya saya tengok ketika hari Sabtu dan Minggu di pasar saya di sana di Ban Center, banyak korban-korban suami terlantar di parkiran sama anaknya. Saya tanya, bang, kenapa abang di parkiran? Istri saya di pasar, Pak Ustadz. Sudah lama, dari jam 7 Pak Ustadz, jam 2 nggak keluar-keluar. Emang beli apa? Katanya mau beli tempe, Pak Ustadz. Apakah tempe yang dibeli? Enggak. Keluar dari pasar jengkol iya, pete iya, tahu iya, ikan asinnya macam 5. Ikan asin sotong, ikan asin udang, ikan asin kecil-kecil teri, ikan asin, ikan benggol, macam-macam. Memang begitu. Makanya
istri itu bisa suami cara memberikan hadiah dan untuk membahagiakan. Maka mulai sekarang dirubah mindset kita, rubah pikiran kita. Kita bersedekah kepada orang, ke fakir miskin. Kita membantu Masjid Baitul Salam, kita membantu anak yatim, bukan kasihan kepada mereka, bukan kasihan kepada masjid, kasihan kepada diri saya nih Pak Ustadz. Apakah saya selamat? Maka sedetik saja kita meninggal, semua harta kita milik ahli waris. Maka ibu memasukkan kotak infak 1 juta, 1 juta itulah yang akan menyelamatkan ibu di akhirat kalau 1 juta. Tapi kalau 2.000 yang dimasukkan, 2.000 itulah yang menyelamatkan kita. Makanya kata Nabi, au tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan ikut